Nama saya Arga. Malam ini, di teras rumah kayu peninggalan ayah, saya akhirnya memutuskan untuk menceritakan pengalaman paling mengerikan dalam hidup saya, sebuah kejadian yang masih menghantui setiap mimpi dan menorehkan bayangan gelap di hati saya. Semua bermula 3 tahun silam, pada awal musim kemarau. Saya memang gemar mencari burung kicau di hutan untuk dijual kembali ke para kolektor. Saat itu, saya mendengar kabar bahwa di hutan tua di perbatasan desa Tunggulwesi banyak burung langka yang suaranya bisa sangat mahal harganya. Warga desa kerap melarang siapapun masuk terlalu dalam ke hutan tersebut. Mereka menyebutnya alas wangi, konon tempat bersemayam makhluk halus yang menjaga wilayah itu sejak zaman nenek moyang. Bagi saya, larangan itu terdengar seperti cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Saya percaya pada logika dan menganggapnya hanya mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Pagi itu, saya berangkat sendirian. Senapan angin di punggung, tas ransel berisi bekal nasi dan air, serta perangkap burung lipat menjadi teman setia saya. Matahari baru menyembul dari balik perbukitan ketika saya memasuki jalur setapak yang jarang dilewati. Hutan itu menyambut dengan wangi tanah basah dan aroma dedaunan tua. Awalnya, semuanya terasa biasa, angin semilir, suara serangga, dan kicau burung yang mengisi udara. Namun, semakin jauh melangkah, suasana berubah. Cahaya matahari seakan terhalang kabut tipis meski langit biru terang. Saya merasa seperti menapaki dunia yang terpisah dari desa. Disinilah keanehan pertama muncul. Burung-burung yang tadinya ramai tiba-tiba diam serentak, seolah ada komando tak kasat mata yang memerintahkan mereka berhenti bernyanyi. Saya menoleh ke kanan kiri. Sunyi, hanya suara napas sendiri yang terdengar jelas. Saya menepis rasa tidak nyaman itu dan terus maju, mencari pohon besar tempat burung langka sering bertengger. Setelah berjalan hampir 1 jam, saya menemukan sebuah pohon jati tua dengan cabang menjulang tinggi. Di sekitarnya, udara terasa lebih dingin, meski matahari sudah meninggi. Ketika hendak memasang perangkap, saya mendengar bisikan samar, seperti seseorang memanggil nama saya, Arga. Saya sontak menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya dedaunan yang bergoyang pelan. Ah, mungkin cuma angin, gumam saya, mencoba menenangkan diri. Namun bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah di dekat telinga. Arga, datanglah. Bulu kuduk saya meremang. Saya memeriksa sekeliling dengan cermat, tetapi tetap tidak menemukan sumber suara. Langkah kaki saya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik ke arah lebih dalam hutan. Tanpa sadar, saya mengikuti bisikan itu. Jalur tanah mulai berubah, ditumbuhi akar-akar besar yang membentuk pola aneh, seperti huruf-huruf kuno. Aroma wangi menyeruak, mirip wangi bunga kenanga bercampur tanah basah. Hidung saya seperti dipaksa untuk terus mencium aromanya. Saya mulai merasakan keganjilan lain, waktu seakan melambat. Suara detak jantung sendiri menggema di telinga. Langit di atas tidak lagi biru. Warna keperakan redup muncul, seperti senja padahal jam masih pagi. Di tengah jalur itu, saya melihat sosok samar, seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh, berdiri membelakangi saya. Perempuan itu tidak bergerak, tetapi kainnya berkibar perlahan seakan tertiup angin yang hanya ada di sekitarnya. Saya mencoba memanggil, "Halo, Anda siapa?" Suara saya terdengar menggema aneh, seperti dibalas oleh hutan. Perempuan itu menoleh sedikit. Sekejap, saya melihat kulit wajahnya pucat kehijauan, mata hitam tanpa bola mata. Jantung saya berdegup kencang. Insting menyuruh saya mundur, tetapi kaki terasa terpaku. "Datanglah, kau sudah kutunggu," suaranya lirih namun menusuk ke relung dada. Saya ingin lari, tetapi tubuh saya bergerak. Sendiri, melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti melintasi kabut tebal yang menahan gerak. Ketika jarak hanya tinggal beberapa meter, perempuan itu mengangkat tangan, memperlihatkan jari-jari panjang yang seolah membesar. Suara hutan kembali hadir, kali ini berupa gemerisik pepohonan yang berputar-putar seperti pusaran angin. Tiba-tiba, pandangan saya gelap. Saya terjatuh dan tak sadar. Ketika membuka mata, saya sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Langit merah darah, pohon-pohon menjulang raksasa, dan tanah bercahaya kehijauan.
Hutan ini bukan lagi hutan Tunggul Wesi yang saya kenal. Rasanya seperti memasuki dimensi lain. Dari kejauhan, terdengar nyanyian lembut perempuan, merdu sekaligus mengerikan. Saya mencoba berdiri, namun kaki terasa seperti menginjak lumpur pekat. Suara itu mendekat, dan sosok perempuan tadi muncul lagi, kali ini mengenakan mahkota dari daun kering. Matanya berkilau merah samar. "Kau milikku sekarang," ucapnya dingin. Saya berusaha mundur, tetapi di belakang hanya ada dinding kabut hitam yang berputar. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajam bagaikan taring. "Takdir sudah memilihmu, Arga," suaranya seperti gema ribuan bisikan. Saya menggenggam senapan angin, meski sadar itu tak akan berguna. Perempuan itu mendekat, setiap langkahnya menimbulkan bau wangi yang semakin menusuk. Saya berteriak minta tolong, namun suara saya tak menghasilkan gema, seolah diserap udara. "Jadilah pendampingku, selamanya," katanya pelan, tapi tegas. Rasa dingin merayap ke seluruh tubuh, membuat jari-jari saya kaku. Dalam keputusasaan, saya mengingat doa-doa yang diajarkan ibu sejak kecil dan mulai melafalkannya. Perempuan itu berhenti sejenak, matanya menyipit, seperti terganggu oleh lantunan doa saya. Hanya kabut dan suara detak jantung yang tersisa, namun saya tahu cerita ini baru saja dimulai. Kabut di sekeliling saya bergulung, seperti ombak laut yang bergejolak. Doa yang saya lantunkan menjadi satu-satunya pegangan di tengah kegelapan aneh itu. Perempuan bermahkota daun itu menatap dengan tatapan yang menusuk jiwa, seolah ingin menembus pikiran saya. "Apa yang kau lafalkan itu?" Suaranya melengking, namun tetap terdengar seperti bisikan dekat telinga. Saya terus melafalkan doa, menahan gemetar. Hanya dengan itu saya merasa sedikit terlindungi. Angin mendadak bertiup kencang. Pohon-pohon raksasa di sekitar bergoyang seolah hendak tumbang, tapi tidak menimbulkan suara patahan. Perempuan itu melangkah mundur setapak, sorot matanya memerah, kemudian kembali redup. "Kau keras kepala, Arga," katanya lirih, "tapi aku suka yang seperti itu." Ucapan itu membuat bulu kuduk saya semakin berdiri. Saya mencoba bergerak ke arah kabut, berharap menemukan celah keluar, namun setiap langkah hanya membawa saya ke tempat yang sama. "Tak ada jalan pulang kecuali kau mau menjadi milikku," suaranya bergema dari segala arah. Saya berhenti. Keringat dingin menetes di pelipis meski udara sekitar sedingin es. Bayangan masa lalu, wajah ibu, adik, dan kampung halaman muncul dalam benak, memberi kekuatan. "Tidak," saya balas dengan suara serak, "aku tidak akan tinggal di sini." Perempuan itu tertawa. Tawa yang bukan tawa manusia, lebih mirip jeritan serigala bercampur suara logam beradu. Tiba-tiba, tanah di bawah saya bergetar. Retakan hijau bercahaya muncul membentuk lingkaran aneh, seperti ukiran kuno. Dari retakan itu, asap pekat menjulang, menyelimuti kaki saya hingga lutut. Saya melangkah mundur, namun lingkaran itu mengikuti kemanapun saya pergi, seakan ingin menelan saya. Perempuan itu mengangkat tangan. Dari telapak tangannya memancar cahaya kebiruan yang membuat udara semakin berat. "Kau akan belajar," ujarnya dengan nada pasti. Suara jantung saya semakin keras. Saya menekan rasa takut dan kembali melafalkan doa. Kali ini lebih lantang. Kabut berputar liar. Angin membawa wangi kenanga yang semakin menusuk, hingga saya hampir muntah. Perempuan itu tampak terganggu. Sorot matanya berkedip-kedip, seperti api yang tertiup angin kencang. Sekilas, saya melihat sekeliling berubah, pepohonan memudar, tanah yang bercahaya meredup, dan langit merah darah menjadi kelam. Saya terus membaca doa, menahan setiap getaran ketakutan. Perempuan itu menjerit, suara yang begitu nyaring hingga telinga saya berdenging. Jeritan itu membuat kabut menipis, menampakkan jalan sempit yang sebelumnya tidak ada. Melihat kesempatan, saya segera berlari menuju jalan itu tanpa menoleh ke belakang. Namun langkah saya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata menarik kaki ke tanah. Saya menggigit bibir, menahan sakit, dan memaksa diri melangkah. Suara perempuan itu menggema lagi, "Kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, Arga." Saya tak peduli. Saya terus berlari, hanya fokus pada cahaya samar di ujung jalan. Semakin dekat dengan cahaya, semakin kuat tarikan ke belakang, seperti pusaran air yang ingin menelan saya.
Saya meraih sebatang ranting besar dan menancapkannya ke tanah, menarik diri maju sejauh mungkin. Kabut menipis lebih jauh. Saya mulai bisa melihat pepohonan yang tampak lebih normal, tak lagi bercahaya hijau atau merah. Harapan tumbuh di dada. Saya terus melantunkan doa dengan suara semakin lantang. Tiba-tiba, suara lain terdengar, bisikan lembut menyerupai suara ibu saya, "Arga, pulanglah." Langkah saya terhenti. Bisikan itu begitu nyata dan penuh kasih sayang. Namun segera saya menyadari, itu mungkin tipu daya. Perempuan itu bisa meniru suara siapa saja. Saya menutup telinga, tetap berlari meski kaki terasa lemas. Cahaya di ujung jalan kini tampak seperti celah besar, menyerupai pintu raksasa. Ketika hampir sampai, hawa panas tiba-tiba menyelimuti, bertolak belakang dengan udara dingin sebelumnya. Dari balik kabut, sosok perempuan itu muncul kembali. Kali ini lebih tinggi dan wajahnya berubah menjadi makhluk menyeramkan, mata seperti bara, mulut penuh gigi runcing. "Arga," jeritnya, "jangan tinggalkan aku." Saya meraih kantong kecil di leher, warisan ibu berupa kain berisi potongan ayat suci, dan menciuminya. Dengan sisa tenaga, saya menempelkan kantong itu ke dada sambil meneriakkan doa paling keras yang bisa saya ucapkan. Perempuan itu meraung, tubuhnya mengecil, kemudian pecah menjadi kepulan asap hitam. Kabut yang tersisa bergerak liar, seperti amukan badai terakhir. Saya melompat ke dalam cahaya, merasakan tubuh seperti ditarik melalui pusaran air yang tak berujung. Telinga saya berdenging, kepala berputar, dan pandangan menjadi putih menyilaukan. Saat kembali sadar, saya sudah berada di tepi hutan Tunggul Wesi, dengan matahari sore menyinari wajah saya, seolah tidak pernah ada dimensi lain. Saya terduduk lemas di tanah berumput, napas terengah-engah. Matahari yang menyinari wajah terasa asing, seperti saya baru keluar dari mimpi panjang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh, namun dada saya terasa panas, seolah api masih menyala di dalam. Di sekitar, hutan Tunggul Wesi tampak seperti biasa, pohon jati, semak belukar, dan suara burung yang kembali berkicau. Saya menatap sekeliling dengan waspada, takut mendapati sosok perempuan itu kembali. Namun yang terdengar hanya desir angin sore dan kicau burung kecil. Saya menyentuh kantong kain kecil di leher. Masih utuh. Rasa syukur mengalir begitu kuat hingga air mata menetes tanpa bisa ditahan. Tanpa membuang waktu, saya berdiri dan mulai berjalan cepat ke arah jalan setapak yang saya kenal. Langkah saya goyah, kaki terasa berat, seakan sebagian dari diri masih tertahan di tempat mengerikan tadi. Perasaan itu begitu nyata, seperti ada bayangan yang mengikuti dari belakang. Sesekali, telinga saya menangkap bisikan samar, meski tak sejelas sebelumnya. Langit mulai memerah tanda senja. Saya harus segera keluar sebelum gelap menelan hutan. Setelah hampir setengah jam berjalan, akhirnya saya melihat gerbang bambu kecil yang menjadi batas hutan dan ladang warga. Begitu melewati gerbang itu, napas saya sedikit lega, namun jantung tetap berdegup cepat. Di kejauhan, terlihat rumah-rumah desa dengan asap tipis dari dapur, pemandangan yang seharusnya menenangkan namun kini terasa seperti mimpi. Saya mempercepat langkah, ingin segera sampai di rumah. Beberapa petani yang saya lewati menatap heran, mungkin melihat wajah pucat dan pakaian yang kotor. Seorang bapak tua sempat bertanya, "Nak, kau dari hutan?" Saya hanya mengangguk cepat tanpa menjawab, tidak sanggup menceritakan apapun. Begitu sampai di rumah, ibu saya terkejut melihat kondisi saya. "Arga, kamu dari mana? Kenapa basah kuyup dan pucat begitu?" Saya mencoba tersenyum, namun bibir terasa kaku. "Nanti saja, Bu. Saya harus beristirahat." Malam itu, setelah membersihkan diri, saya berbaring di kamar. Tubuh letih, tetapi mata sulit terpejam. Setiap kali menutup mata, bayangan perempuan bermahkota daun muncul, tatapan matanya yang merah menyala terpatri jelas. Saya menggenggam kantong kain di leher erat-erat, berharap memberi rasa aman. Di luar, suara jangkrik dan katak malam seolah lebih nyaring dari biasanya. Tiba-tiba, dari jendela kamar, tercium lagi aroma kenanga yang sangat familiar. Saya terlonjak duduk. Pintu dan jendela terkunci, namun wangi itu jelas menyeruak. Detak jantung saya kembali cepat, tangan gemetar.
Dalam hati saya membaca doa, menahan ketakutan yang kembali mencengkeram. Wangi itu semakin kuat, bercampur aroma tanah basah yang khas hutan. Kemudian terdengar suara lirih, nyaris tak terdengar, "Arga." Saya menahan napas. Suara itu identik dengan bisikan yang saya dengar di hutan. Dengan tangan gemetar, saya meraih lampu senter di samping tempat tidur dan menyalakannya, menyinari seluruh ruangan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun wangi itu tetap bertahan, seolah menempel di udara kamar. Malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali, menatap langit-langit hingga fajar. Keesokan paginya, saya menceritakan sebagian pengalaman kepada ibu, tanpa menyebutkan detail tentang makhluk perempuan itu. Ibu mendengarkan dengan wajah khawatir, kemudian berkata, "Itu pasti penunggu alas wangi. Dari dulu orang tua kita sudah memperingatkan." Ia bercerita bahwa hutan Tunggulwesi dipercaya sebagai tempat bersemayam makhluk perempuan penjaga hutan, yang kerap menjerat lelaki untuk dijadikan pendamping abadi. Konon, banyak pemburu dan penebang kayu yang menghilang tanpa jejak di sana. Beberapa warga yang pernah kembali selalu membawa tanda, entah aroma kenanga yang tak hilang atau bayangan yang mengikuti. Mendengar itu, tubuh saya merinding. Semua cocok dengan apa yang saya alami. Ibu menyarankan agar saya menemui sesepuh desa, Mbah Sarman, yang dikenal paham ilmu penangkal gangguan gaib. Sore harinya, saya memberanikan diri pergi ke rumah Mbah Sarman yang berada di ujung desa. Rumah kayu tua itu dikelilingi pagar bambu dan aroma dupa tercium samar dari dalam. Mbah Sarman, lelaki berusia lebih dari 70 tahun, menyambut dengan tatapan tajam namun ramah. Ia mendengarkan cerita saya dengan seksama, sesekali mengangguk dan memejamkan mata seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. "Penunggu alas wangi," ucapnya akhirnya. "Dia memilihmu karena hatimu kuat. Tapi itu juga membuatnya semakin ingin mengikatmu." Saya menelan ludah, merasakan dingin merayap di tulang belakang. "Bagaimana saya bisa bebas, Mbah?" Mbah Sarman mengambil seikat daun kering dan sebotol kecil minyak wangi, lalu berkata, "Ini bukan urusan satu malam. Kau harus menjalani beberapa ritual agar jiwamu tidak tertarik kembali." Saya hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa apa yang saya hadapi jauh lebih besar daripada sekadar mimpi buruk. Mbah Sarman menyalakan dupa yang asapnya mengepul wangi, lalu memberikan saya segelas air putih yang terasa dingin meski baru dituang. "Minum seteguk," katanya. "Air ini sudah saya doakan akan menenangkan jiwa dan menutup pintu yang masih terbuka ke alam sana." Saya meneguk air itu pelan. Sensasi dinginnya menembus tenggorokan hingga ke perut, memberi rasa sejuk namun juga menimbulkan getaran halus di dada. Mbah Sarman kemudian menaburkan daun kering ke dalam bara dupa, membuat asap lebih tebal. "Selama 7 malam, kau harus menyalakan dupa seperti ini di rumah. Jangan pernah lupa," pesannya. Ia menyerahkan botol kecil berisi minyak beraroma kuat. "Oleskan di pintu dan jendela setiap malam. Ini akan jadi benteng." Saya mengangguk, berusaha mencatat setiap detail dalam ingatan. "Namun," lanjut Mbah Sarman, "kau juga harus menyiapkan hati. Penunggu itu tidak akan tinggal diam. Ia akan mencoba memanggilmu kembali." Ucapan itu membuat tengkuk saya kembali merinding. Setelah berpamitan, saya pulang dengan langkah cepat, membawa segala ramuan dan pesan itu. Malam pertama, saya melakukan semua petunjuk, dupa menyala, minyak dioleskan di setiap pintu dan jendela. Awalnya, suasana rumah terasa lebih tenang. Ibu bahkan mengatakan udara di dalam terasa lebih sejuk. Namun ketika tengah malam tiba, wangi kenanga itu kembali merayap pelan, kali ini lebih samar. Saya tetap melafalkan doa sambil duduk di dekat dupa. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyangkan genting atap hingga berderak. Saya menatap ke jendela. Sekilas, seperti ada bayangan rambut panjang melintas cepat. Jantung berdegup kencang. Saya menahan diri untuk tidak mendekat. Suara itu muncul lagi, lembut dan memikat. "Arga, hanya kau yang kupilih." Saya menggenggam kantong kain warisan ibu dan melanjutkan doa dengan suara lebih keras. Wangi kenanga itu mendadak hilang, digantikan aroma dupa yang menenangkan. Malam itu berakhir tanpa gangguan lain, tetapi saya sulit memejamkan mata hingga fajar. Hari-hari berikutnya saya tetap menjalankan ritual. Setiap malam,
Gangguan selalu datang, suara langkah di teras, bisikan di telinga, atau bayangan yang melintas di sudut mata. Pada malam keempat, gangguan mencapai puncak. Hujan deras turun, disertai kilat yang menyambar-nyambar langit. Saat menyalakan dupa, lampu rumah tiba-tiba padam, meninggalkan cahaya kecil dari bara dupa sebagai satu-satunya penerangan. Di tengah kegelapan, saya mendengar suara pintu depan berderit terbuka. Padahal sebelumnya sudah saya kunci rapat dan olesi minyak. Dengan senter di tangan, saya mendekat pelan. Di ambang pintu, terlihat genangan air hujan, namun tak ada siapapun di luar. Ketika saya menutup pintu, angin kencang tiba-tiba menerjang dari belakang, memadamkan dupa. Ruangan seketika gelap gulita. Wangi kenanga kembali muncul, kali ini begitu kuat hingga membuat saya nyaris pingsan. Suara itu datang tepat di telinga. "Arga, kembalilah, alamku menunggumu." Saya berteriak membaca doa sekuat tenaga. Kilatan petir menyambar, sesaat menerangi ruangan. Dalam cahaya kilat, saya melihat sosok perempuan itu berdiri di sudut rumah, rambutnya menutupi wajah, kain putihnya basah kuyup. Saya mundur beberapa langkah, kaki gemetar. Ia mengangkat kepala perlahan, menampakkan wajah pucat dengan mata merah yang menyala. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, suaranya bergema seperti datang dari segala arah. Saya meraih sumbu cadangan dan menyalakan dupa lagi dengan tangan gemetar. Begitu asap dupa mengepul, sosok itu tampak memudar, namun tatapannya tetap menusuk. "Arga, ini belum selesai," ucapnya sebelum lenyap bersama angin dingin. Saya terduduk, napas terengah, tubuh basah oleh keringat. Dingin meski hujan di luar masih mengguyur deras. Malam itu saya tidak tidur. Saya duduk ersila di dekat dupa yang terus menyala, menatap setiap sudut rumah dengan waspada. Keesokan paginya, saya kembali menemui Mbah Sarman untuk melaporkan kejadian tersebut. Beliau mengangguk pelan, wajahnya penuh keseriusan. "Dia memang tidak akan menyerah. Kau harus siap untuk ritual terakhir." "Ritual terakhir?" tanya saya, suara nyaris bergetar. "Ya, kau harus kembali ke batas hutan Tunggulwesi saat tengah malam. Di sanalah pintu yang menghubungkan kalian bisa ditutup selamanya," jelasnya. Hati saya berdegup kencang. Membayangkan kembali ke tempat itu membuat perut terasa perih. Namun saya tahu, jika tidak dilakukan, gangguan ini tidak akan pernah berhenti. Dengan tekad yang terkumpul dari rasa takut dan keinginan untuk bebas, saya mengangguk. "Saya akan melakukannya, Mbah." Malam itu, langit tampak pekat tanpa bintang. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, seolah hutan sudah menunggu. Saya mempersiapkan diri, kantong kain warisan ibu, botol minyak pemberian Mbah Sarman, dan dupa yang akan digunakan untuk ritual terakhir. Ibu menatap saya dengan cemas. "Hati-hati, Arga. Ingat, jangan pernah berhenti berdoa." Saya mengangguk, berusaha menenangkan hatinya, meski dada saya sendiri berdebar tak karuan. Mbah Sarman menunggu di tepi desa dengan pakaian serba hitam. "Kita harus berangkat sekarang, sebelum jam menunjukkan tengah malam." Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan Tunggulwesi. Hanya cahaya lampu minyak kecil yang menjadi penerang. Semakin dekat ke hutan, udara terasa dingin menusuk. Kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan. Suara jangkrik menghilang, digantikan keheningan yang mencekam. Mbah Sarman menancapkan tongkat kayu ke tanah setiap beberapa langkah, sambil melantunkan doa pelan. Saya mengikuti di belakangnya, merasakan setiap kata doa itu bergetar di udara. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kami tiba di sebuah lapangan kecil di batas hutan, tempat pertama kali saya mendengar bisikan. "Disinilah pintu itu terbuka," kata Mbah Sarman. "Kau harus berdiri di tengah lingkaran yang akan saya buat." Ia segera menggambar lingkaran besar di tanah dengan kapur putih, menaruh dupa di 4 penjuru mata angin. Asap dupa mulai mengepul, menyebarkan aroma yang menusuk sekaligus menenangkan. "Bacalah doa yang sudah kau hafal," perintahnya. "Jangan terhenti apapun yang terjadi." Saya menutup mata dan mulai melafalkan doa, suara saya bergetar namun tegas. Angin tiba-tiba berhenti, membuat hutan seolah menahan napas. Kemudian terdengar suara lembut, "Arga." Saya tetap melafalkan doa, menolak untuk terganggu. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. "Mengapa kau meninggalkanku?" Udara mendadak menjadi panas,
kontras dengan dingin sebelumnya. Dari balik kabut, sosok perempuan itu muncul, mengenakan kain putih yang kini berkilau keperakan. Wajahnya bukan lagi menyeramkan, melainkan sangat cantik, memancarkan pesona yang hampir membuat saya terhenti. "Lihat aku, Arga, aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin kau mendampingiku," katanya lembut. Saya menutup mata rapat, menguatkan diri untuk tidak tergoda. Ia melangkah lebih dekat. Aroma kenanga menguar, begitu memikat, seperti ingin merobek pertahanan terakhir saya. "Bukankah di sana kau hanya sendiri?" bisiknya. "Di sini, kau akan hidup abadi." Saya menggigit bibir, melanjutkan doa lebih keras hingga tenggorokan terasa perih. Sosok itu tampak terguncang, cahaya di sekitarnya bergetar. Mbah Sarman menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Kembalilah ke alammu. Ia bukan milikmu." Seketika, tanah di bawah lingkaran bergetar hebat, seperti gempa kecil. Perempuan itu menjerit, suara nyaring yang memecah malam. Matanya berubah merah menyala, wajahnya kembali ke bentuk. Menyeramkan seperti di dimensi lain. Ia berusaha menembus lingkaran, namun setiap kali mendekat, bara dupa memercikkan cahaya biru yang memantul ke tubuhnya. "Aku tidak akan melepaskannya," teriaknya, suaranya bercampur ratusan gema. Saya terus membaca doa, meski suara mulai serak. Kabut semakin pekat, menutup pandangan, namun lingkaran tetap bercahaya samar. Perempuan itu mengangkat tangan, dan angin kencang berputar seperti pusaran. Bara dupa hampir padam, membuat jantung saya berdegup kencang. Mbah Sarman dengan cepat menambahkan dupa baru, menyalakannya sambil membaca doa yang lebih keras. Asap tebal kembali mengepul, menahan amukan angin. Perempuan itu menjerit marah, suaranya membuat telinga berdenging. "Arga, jangan tinggalkan aku," teriaknya lagi, kali ini diiringi tangisan memilukan. Tangisan itu menusuk hati, seolah memanggil rasa iba. Namun saya menahan perasaan itu, menyadari semua hanyalah tipuan. Doa terakhir saya lantunkan dengan sisa tenaga, kata demi kata seperti menembus langit malam. Cahaya dari lingkaran tiba-tiba memancar terang, menyilaukan mata. Perempuan itu terhuyung, tubuhnya pecah menjadi kabut hitam yang kemudian tersedot ke dalam tanah. Angin berhenti seketika, menyisakan kesunyian mencekam. Ketika membuka mata, hutan kembali seperti semula, hanya aroma dupa yang tertinggal, penanda bahwa pintu ke alamnya akhirnya tertutup. Saya masih berdiri di dalam lingkaran, lutut bergetar hebat. Keringat bercucuran meski udara malam kembali dingin. Mbah Sarman menatap saya dengan mata penuh kewaspadaan. "Jangan keluar sampai asap dupa terakhir padam," katanya pelan. Saya mengangguk, menahan napas, mendengarkan sisa-sisa doa yang ia lantunkan sebagai penutup. Kabut perlahan menghilang. Bintang-bintang yang semula lenyap kini muncul satu persatu di langit gelap. Keheningan hutan terasa berbeda, bukan lagi mencekam, melainkan seperti baru saja melewati badai panjang. Ketika dupa terakhir benar-benar habis, Mbah Sarman memberi isyarat agar saya melangkah keluar. Langkah pertama terasa berat, seakan tanah masih menahan telapak kaki saya. Begitu melewati batas lingkaran, angin lembut berhembus, seolah memberi salam perpisahan. Mbah Sarman menancapkan tongkatnya ke pusat lingkaran, lalu menunduk hormat. "Ritual selesai," bisiknya. Saya menatapnya, berusaha memastikan semuanya benar-benar berakhir. "Dia sudah pergi. Untuk saat ini, ya," jawabnya. "Pintu yang menghubungkan kalian sudah tertutup." Namun suaranya tetap menyiratkan kewaspadaan. "Tapi ingat, jejak itu akan selalu ada. Jangan pernah kembali ke hutan ini sendirian." Kami berjalan keluar hutan dengan langkah cepat namun hati-hati. Suara malam, jangkrik, burung hantu, gemerisik daun, kembali terdengar, seolah hutan mulai bernapas normal. Namun setiap kali angin berdesir, saya merasa seperti masih diawasi. Sosok perempuan itu terus membayangi pikiran, suaranya yang melankolis terngiang di telinga. Ketika kami akhirnya tiba di jalan desa, embun sudah mulai turun. Lampu-lampu rumah penduduk tampak samar di kejauhan, membawa rasa lega yang lama saya rindukan. Ibu menunggu di depan rumah, wajahnya penuh kecemasan. Begitu melihat saya, ia langsung memeluk erat, seolah memastikan saya benar-benar kembali. Saya merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Tubuh saya bergetar,
bukan karena dingin, tetapi kelegaan yang luar biasa. Mbah Sarman menatap kami, lalu berkata, ia telah memilih jalan hidupnya sendiri. Sekarang tugas kita selesai. Ibu mengangguk hormat, air mata menetes di pipinya. Malam itu saya tidur dengan lampu menyala, tapi rasa was-was tak sepenuhnya hilang. Dalam mimpi, saya melihat kabut putih perlahan memudar di kejauhan, seperti lambaian terakhir. Keesokan pagi, sinar matahari masuk menembus jendela, membuat kamar terasa hangat dan nyata. Saya menatap keluar, memastikan tidak ada bayangan yang mengikuti. Burung-burung berkicau seperti biasa, suara yang dulu terasa biasa kini menjadi tanda kehidupan. Namun, di sudut kamar, tercium samar aroma kenanga yang dulu menandai kehadirannya. Saya menahan napas, menatap ke segala arah, tetapi tak ada apapun selain cahaya pagi. Perasaan itu membuat saya sadar, meski pintu sudah tertutup, ingatan tidak akan hilang. Hari-hari berikutnya saya mencoba kembali ke rutinitas. Membantu ibu di ladang, berbincang dengan tetangga, dan sesekali memancing di sungai. Namun setiap kali melewati jalan setapak menuju hutan, dada saya berdegup kencang. Bayangan wajahnya, cantik sekaligus mengerikan, muncul sekejap di benak. Suatu sore, seorang teman lama datang berkunjung dan mengajak berburu burung lagi. Saya menolak dengan sopan, memberi alasan sibuk. Dalam hati, saya tahu saya tidak akan pernah kembali ke hutan itu. Mbah Sarman sesekali datang memeriksa keadaan, menanyakan apakah saya mengalami mimpi atau gangguan. Saya hanya bercerita tentang aroma kenanga yang kadang muncul, tak lebih. Ia tersenyum tipis. Itu hanya sisa ingatan. Jangan dilawan, jangan pula dikejar. Petua itu saya pegang erat, meski rasa penasaran terkadang menggoda. Bulan berganti, musim panen tiba. Desa kembali ramai dengan tawa anak-anak dan bau padi menguning. Saya ikut membantu memanen, mencoba menenggelamkan diri dalam kesibukan nyata. Kadang, ketika senja tiba, saya menatap garis hutan yang jauh di sana. Di bawah cahaya oranye, pohon-pohon tampak seperti bayangan dari dunia lain. Dalam hati, saya berbisik pelan, entah kepada siapa, aku sudah memilih jalanku. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang lembut mengelilingi. Malam-malam berikutnya berlalu tenang. Tidak ada lagi mimpi aneh, tidak ada bisikan gaib. Saya mulai percaya bahwa perjalanan ke dimensi itu hanyalah babak yang kini telah tertutup rapat. Namun saya juga sadar, apa yang saya alami bukan sekadar mimpi, melainkan peringatan. Bahwa ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan kita, dan saya pernah nyaris menjadi bagian abadi di dalamnya. Hari-hari kembali berjalan normal, namun setiap pagi saya selalu menyempatkan diri menatap langit, bersyukur masih bisa merasakan matahari yang hangat. Rasa syukur itu menjadi kebiasaan baru, sebuah cara mengingat bahwa hidup di dunia nyata adalah anugerah. Ibu sering memandang saya dengan sorot mata lembut, seolah memahami tanpa kata-kata. Kadang, ketika kami duduk di beranda sore hari, ia menanyakan keadaan batin saya. Semuanya sudah terasa ringan, Bu, jawab saya jujur, meski aroma kenanga kadang masih terlintas. Ia hanya mengangguk, lalu menatap hamparan sawah yang menguning. Di tengah kesibukan desa, saya kembali menekuni hobi memahat kayu, kegiatan lama yang menenangkan pikiran. Setiap tarikan pahat menghadirkan ketenangan, seolah menulis ulang takdir dalam serat kayu. Beberapa warga desa mulai memesan pahatan untuk hiasan rumah, membuat saya perlahan menemukan tujuan baru. Namun, tiap kali pisau pahat menyentuh kayu kenanga, aroma samar itu muncul, mengingatkan pada sosok dari hutan. Alih-alih takut, saya belajar menerimanya sebagai kenangan, bukan ancaman. Mbah Sarman suatu pagi datang membawa kabar, ia akan pindah ke desa anaknya di seberang gunung. Waktuku di sini sudah cukup, katanya, kau harus bisa berdiri sendiri. Saya menghaturkan terima kasih, menyadari peran besar yang ia mainkan dalam keselamatan saya. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah jimat kecil dari anyaman bambu. Bukan untuk menakut-nakuti, ujarnya, tapi sebagai pengingat bahwa kau pernah menutup pintu yang tak semua orang bisa lihat. Saya menyimpannya di laci, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai tanda persahabatan. Musim berganti, hujan pertama turun membawa aroma tanah yang
menenangkan. Saat hujan deras, saya kerap duduk di jendela, menatap hutan jauh di sana. Pohon-pohon tampak hijau pekat, samar tertutup kabut. Sekali waktu, saya mengira melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan. Namun ketika saya berkedip, hanya rintik hujan yang tertinggal. Alih-alih takut, saya tersenyum, merasa itu hanyalah sisa ingatan yang menolak sirna. Tahun berikutnya, saya memutuskan menanam pohon kenanga di halaman rumah. Ibu sempat terkejut, tapi saya meyakinkannya, ini bukan untuk memanggil, tapi untuk mengenang. Setiap kali bunga kenanga mekar, aroma lembutnya memenuhi rumah, kali ini membawa ketenangan, bukan ancaman. Beberapa tetangga memuji keharuman bunga itu, tak mengetahui kisah di baliknya. Saya hanya tersenyum, menyimpan cerita itu rapat dalam hati. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, saya duduk di bawah pohon kenanga sendirian. Angin malam membawa bisikan halus, samar seperti dulu, tapi kali ini bukan suara merayu. Lebih mirip sapaan lembut, seperti ucapan selamat tinggal yang lama tertunda. Saya menutup mata, mendengarkan dengan damai, tanpa rasa takut. Dalam keheningan itu, saya menyadari bahwa perjalanan saya bukan hanya tentang melarikan diri, tetapi juga tentang memahami batas dunia. Ada hal-hal yang memang bukan milik manusia, dan kita harus belajar menghormatinya. Ketika membuka mata, bulan purnama tampak lebih terang, menyinari halaman seperti siang. Pohon kenanga bergoyang pelan, seolah ikut menari bersama angin. Saya menghela napas panjang, merasakan beban masa lalu akhirnya luruh. Di dalam hati, saya berterima kasih pada sosok penunggu hutan, bukan karena godaannya, tetapi karena telah menunjukkan betapa berharganya dunia ini. Sejak malam itu, mimpi buruk tak pernah kembali. Tidur saya selalu nyenyak, seperti bayi yang tenang. Kadang, para pemuda desa masih mengajak saya berburu, namun saya selalu menolak dengan tawa ringan. Biar kalian saja, kata saya. Aku sudah cukup jauh melangkah di hutan. Mereka tertawa, mengira saya hanya malas. Hanya ibu yang mengerti alasan di balik senyum saya. Kami menjalani hari-hari dengan damai, menanam padi, menunggu musim berganti. Hutan Tunggulwesi tetap berdiri kokoh di kejauhan, menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kami. Namun bagi saya, hutan itu bukan sekadar pemandangan, ia adalah saksi perjalanan antara dua dunia. Dan di balik rimbun pepohonannya, saya yakin sang penunggu masih ada, menjaga batas yang tak boleh dilanggar. Saya tidak lagi takut, sebaliknya, saya menghormati keberadaannya, sama seperti menghormati alam semesta. Hidup saya kini sepenuhnya kembali ke bumi, namun kisah itu akan selamanya menjadi pengingat, bahwa sekali waktu, saya pernah nyaris terikat di dimensi lain, dan memilih untuk pulang. Tahun-tahun berlalu tanpa gangguan, membawa saya dari pemuda penuh rasa ingin tahu menjadi pria dewasa yang lebih bijaksana. Desa kami perlahan berkembang. Jalanan tanah diganti batu, lampu listrik mulai terpasang di setiap rumah. Namun hutan Tunggulwesi tetap sama, seolah menolak perubahan zaman. Kadang, ketika berdiri di pematang sawah, saya memandang ke arah hutan itu dengan rasa hormat yang tak pernah pudar. Karena sebagian orang, hutan hanyalah lahan liar. Bagi saya, ia adalah gerbang tak kasat mata yang pernah hampir menelan jiwa. Saya memilih untuk tetap tinggal di desa, menolak tawaran kerja di kota. Ketenteraman kampung memberi kedamaian yang tak bisa digantikan keramaian manapun. Pohon kenanga di halaman rumah tumbuh semakin tinggi, cabangnya melebar, bunganya mekar tiap musim. Aromanya menjadi ciri khas rumah kami, disukai tamu dan keluarga. Ibu menua dengan anggun. Ia sering duduk di bawah pohon itu sambil bercerita tentang masa lalu, namun tak pernah menyinggung malam-malam mencekam yang kami lalui. Ketika akhirnya saya menikah dengan seorang gadis desa bernama Sari, pohon kenanga menjadi saksi pernikahan sederhana kami. Di bawah naungannya, kami mengucap janji, diiringi harum bunga yang menenangkan. Sari menyukai pohon itu sejak pertama kali melihatnya. Aromanya seperti pelindung rumah, katanya sambil tersenyum. Saya hanya mengangguk, menyimpan kisah sebenarnya dalam hati. Anak pertama kami lahir setahun kemudian, seorang putra yang kami beri nama Wira. Ketika Wira belajar berjalan, ia sering bermain di sekitar pohon kenanga, tertawa di bawah bayangannya.
Melihatnya, saya merasa seolah kehidupan memberi kesempatan baru, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Namun pada suatu malam bulan purnama, ketika Wira berusia 5 tahun, ia tiba-tiba berkata, "Ayah, ada yang memanggil dari hutan." Jantung saya berdegup kencang, kenangan lama seketika muncul. "Seperti apa suaranya?" tanya saya menahan napas. "Lembut," jawabnya polos, seperti nyanyian. Saya menatap pohon kenanga yang bergoyang pelan. Aroma bunganya lebih kuat dari biasanya. Namun tak ada yang lain terjadi malam itu. Wira tertidur pulas setelah saya temani berdoa. Keesokan harinya, saya menemui Mbah Sarman yang kini sudah sangat tua, tinggal bersama anaknya di desa seberang. Ia mendengarkan cerita saya sambil menutup mata, lalu berkata pelan, "Itu hanya salam. Tidak perlu takut, kau sudah menutup pintu itu selamanya." Kata-katanya menenangkan, namun saya tetap memperketat doa dan menjaga Wira dari bermain terlalu dekat hutan. Waktu berjalan, Wira tumbuh menjadi pemuda cerdas, gemar membaca dan membantu saya memahat kayu. Kadang, saat kami duduk di beranda, ia bertanya tentang pohon kenanga yang selalu menjadi pusat halaman. "Kenapa ayah menanamnya di sini?" tanyanya. Saya tersenyum. "Karena setiap rumah butuh pengingat untuk menghormati alam." Ia mengangguk, menerima jawaban itu tanpa mendesak. Tahun demi tahun, saya semakin tua, rambut memutih, tangan mulai bergetar ketika memahat. Namun setiap kali musim berbunga tiba, pohon kenanga tetap setia menebarkan wangi yang menenangkan hati. Ibu akhirnya berpulang dalam usia lanjut. Di pemakamannya, aroma kenanga terasa sangat kuat, seolah alam sendiri memberi penghormatan. Saya berdiri lama di samping pusaranya, mengenang semua perjuangan yang pernah kami lewati bersama. Malam setelah pemakaman, saya duduk di bawah pohon kenanga, memandang bulan yang bulat penuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya berbisik, "Terima kasih karena telah membiarkan kami hidup damai." Angin berhembus lembut, dahan pohon bergoyang, seperti menjawab sapaan itu. Wira kemudian duduk di samping saya, menatap langit penuh bintang. "Ayah," katanya pelan, "apakah hutan itu masih menyimpan rahasia?" Saya menatap matanya yang penuh rasa ingin tahu, seperti diri saya di masa muda. "Hutan akan selalu punya rahasia," jawab saya. "Yang penting, kita tahu batasnya." Ia mengangguk, tampak merenung dalam-dalam. Sejak malam itu, ia jarang lagi bertanya tentang hutan, seolah memahami pesan yang lebih dalam. Tahun-tahun terus berlalu. Saya menjadi kakek, melihat Wira menikah dan memiliki anak. Cucu-cucu saya bermain di bawah pohon kenanga seperti Wira kecil dulu. Kadang mereka bertanya, "Kakek, kenapa harum bunganya seperti mimpi?" Saya hanya tertawa pelan. "Itu wangi yang menjaga rumah kita," jawab saya singkat. Dalam hati, saya tahu kisah yang sesungguhnya akan tetap menjadi rahasia, disimpan rapi hingga saya menutup mata untuk terakhir kali. Namun saya juga percaya, selama kita menghormati alam dan batas yang tak kasat mata, kita akan selalu dilindungi, seperti saya yang pernah kembali dari dimensi lain, memilih hidup di dunia nyata bersama keluarga. Waktu terus berjalan, dan usia saya semakin renta. Rambut memutih seluruhnya, langkah tak lagi setegap dulu. Namun setiap pagi, saya masih berusaha duduk di beranda rumah, menghirup udara segar dengan aroma kenanga yang setia hadir. Sari, istri saya, kini juga menua. Kami kerap duduk berdua, berbincang ringan tentang anak dan cucu. Hidup sederhana di desa terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, di dalam hati, saya menyimpan satu rahasia besar yang belum pernah saya ceritakan sepenuhnya. Rahasia tentang hutan, dimensi lain, dan perempuan penunggu yang pernah hampir menjadikan saya miliknya. Suatu malam, ketika cucu-cucu saya berkumpul di rumah, mereka meminta saya menceritakan kisah masa muda. "Ceritakan yang seram, Kek," pinta salah satu cucu dengan mata berbinar. Saya tersenyum, memandang wajah-wajah polos mereka yang haus cerita. Akhirnya, saya mulai bercerita tentang berburu burung di hutan, tentang tersesat, dan tentang suara-suara misterius. Namun saya tidak menceritakan semuanya. Saya sisakan bagian paling kelam, hanya memberikan bayangan samar. "Kadang hutan menyimpan penghuni yang tidak bisa kita lihat," kata saya, "dan kita harus tahu kapan berhenti melangkah."
Anak-anak itu terdiam, sebagian merapat ke pangkuan orang tua mereka. Saya menatap Wira, yang kini sudah menjadi ayah. Pandangannya bertemu dengan saya, seolah ia tahu cerita itu lebih dari sekadar dongeng. Setelah malam itu, Wira mendekati saya. "Ayah, kapan akan menceritakan semuanya?" Tanyanya pelan. Saya menatap pohon kenanga di halaman, yang kini sudah menjulang tinggi. "Suatu hari nanti," jawab saya. "Ketika waktunya tiba, kau akan tahu semuanya." Hari-hari berjalan dengan damai. Namun di usia tua, mimpi-mimpi lama sesekali kembali menghampiri. Dalam tidur, saya kadang melihat hutan yang berkabut, dengan bayangan putih di kejauhan. Namun kali ini, sosok itu tidak menakutkan. Ia hanya berdiri diam, menatap dari jauh. Seolah tak lagi menuntut, hanya mengawasi dalam diam. Saya terbangun dengan perasaan aneh, bukan takut, melainkan iba. Mungkin, di alam lain, ia masih menunggu, terikat pada janji yang tak pernah terpenuhi. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau sekadar gema dari masa lalu. Namun setiap kali mimpi itu datang, saya berdoa lebih khusyuk, memohon ketenangan bagi semua makhluk, baik di dunia ini maupun di dunia lain. Suatu sore, Wira duduk menemani saya di beranda. Ia menatap pohon kenanga dengan tatapan serius. "Ayah, aku tahu ada yang tidak pernah ayah ceritakan," katanya. Saya terdiam, menimbang apakah waktu yang ia tunggu telah tiba. Lalu saya berkata, "Benar. Ada sesuatu yang pernah terjadi, dan hanya ayah yang mengalaminya." Malam itu, saya menceritakan kisah sebenarnya pada Wira, dari awal sampai akhir, tanpa ada yang ditutupi. Ia mendengarkan dengan wajah tegang, kadang terperangah, kadang meremas tangannya sendiri. Ketika saya selesai, ia menarik napas panjang. "Jadi ayah benar-benar keluar dari dimensi lain itu?" Saya mengangguk pelan. "Kalau tidak, mungkin kau tidak akan pernah lahir." Wira menunduk, lalu berkata, "Aku berjanji akan menjaga cerita ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan." Hati saya lega. Rahasia itu kini tidak lagi hanya milik saya seorang. Hari-hari berikutnya, kesehatan saya mulai menurun. Tubuh semakin lemah, sering terbaring di tempat tidur. Namun di sisi lain, jiwa saya terasa ringan, seolah sudah siap menghadapi apapun. Saya kerap menatap pohon kenanga dari jendela kamar, menghirup aroma bunganya yang masuk bersama angin. Aroma itu kini tidak lagi mengingatkan pada ketakutan, melainkan pada perjalanan panjang hidup saya. Sari selalu berada di sisi saya, merawat dengan penuh kesabaran. "Apakah kau takut?" tanyanya suatu malam. Saya tersenyum, menggenggam tangannya. "Tidak, aku sudah pernah melihat dunia lain. Dunia ini terlalu indah untuk ditinggalkan dengan rasa takut." Mata Sari berkaca-kaca, tapi ia tersenyum, memahami maksud saya. Semakin hari, tubuh saya makin rapuh. Namun pikiran tetap jernih, hati tetap tenang. Anak-anak dan cucu-cucu sering berkumpul, mengelilingi saya, membawa tawa yang menenangkan jiwa. Saya selalu mengulang satu pesan, hormati alam. Jangan pernah meremehkan yang tak kasat mata. Mereka mengangguk, meski sebagian mungkin belum sepenuhnya mengerti. Namun saya yakin, suatu saat nanti pesan itu akan menemukan maknanya sendiri. Pada suatu malam yang tenang, saya bermimpi kembali berdiri di hutan berkabut. Sosok perempuan itu muncul lagi, kali ini dengan wajah teduh, bukan menyeramkan. Ia tersenyum samar, seolah memberi izin. Kemudian ia berbalik, berjalan menjauh, perlahan lenyap dalam kabut. Saya terbangun dengan perasaan damai, seolah mimpi itu adalah salam perpisahan. Keesokan harinya, saya memanggil Wira, memberinya jimat anyaman bambu dari Mbah Sarman. "Simpan ini, bukan untuk melawan, tapi untuk mengenang," kata saya. Ia menerima dengan mata berkaca-kaca. Hari-hari terakhir saya dipenuhi doa dan kebersamaan dengan keluarga. Ketika akhirnya tiba saatnya, saya menutup mata dengan tenang, ditemani aroma kenanga yang memenuhi ruangan. Bagi keluarga, itu hanyalah kepergian seorang ayah dan kakek. Namun bagi saya, itu adalah perjalanan pulang, meninggalkan dunia dengan damai setelah menghindari takdir yang nyaris mengikat selamanya. Pohon kenanga tetap berdiri, menjadi saksi bisu kisah yang tak banyak diketahui.
Wira kemudian menanam pohon kenanga lain di sampingnya, sebagai penghormatan. Setiap kali bunganya mekar, aroma harum memenuhi rumah, membawa kenangan tentang saya. Cucu-cucu tumbuh dengan cerita yang diwariskan ayah mereka, bukan sekadar dongeng, tetapi peringatan. Mereka belajar bahwa ada dunia lain di luar jangkauan manusia, dan bahwa batas harus dihormati. Wira menjaga kisah itu dengan hati-hati, menceritakannya hanya pada waktu yang tepat. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan, pernah ada seorang pemuda yang keluar dari dimensi lain. Dan pemuda itu adalah ayahnya. Di desa, orang-orang hanya mengenal saya sebagai perajin kayu yang baik dan seorang bapak yang sederhana. Tak banyak yang tahu rahasia gelap di balik hidup saya. Hutan Tunggulwesi tetap berdiri kokoh, dengan misteri yang tak pernah benar-benar terungkap. Namun bagi keluarga saya, hutan itu lebih dari sekadar pepohonan, ia adalah bagian dari sejarah hidup kami. Ketika cucu-cucu mulai beranjak dewasa, mereka sering duduk di bawah pohon kenanga, membicarakan cerita lama. Ada yang percaya penuh, ada yang menganggapnya legenda. Namun semuanya setuju bahwa kisah itu mengajarkan rasa hormat kepada alam. Di malam-malam tertentu, ketika kabut turun dari hutan, aroma kenanga menjadi lebih kuat dari biasanya. Orang-orang desa menyebutnya, malam penjaga, malam di mana dunia lain lebih dekat. Namun keluarga saya tak pernah gentar, karena kami sudah mengerti batasnya. Cerita saya menjadi semacam warisan tak tertulis, diturunkan dari mulut ke mulut. Setiap generasi mendengarnya dengan rasa takjub dan sedikit rasa takut. Namun di balik itu semua, ada kebanggaan, bahwa leluhur mereka pernah melawan takdir gaib dan memilih hidup nyata. Bagi saya, itulah arti sejati dari keberanian, bukan mengalahkan hantu, tetapi menolak bujukannya dan kembali ke dunia sendiri. Kini, meski tubuh saya telah lama menyatu dengan tanah, roh saya tetap merasa dekat dengan rumah itu. Saya percaya, setiap kali bunga kenanga mekar, itu adalah tanda bahwa kisah saya masih hidup. Tanda bahwa pengalaman saya tidak hilang, tetapi menjadi bagian dari tanah, udara, dan darah keturunan saya. Mungkin suatu hari, ada cucu atau cicit yang cukup berani untuk bertanya lebih dalam. Ketika saat itu tiba, cerita akan menemukan jalannya lagi, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Namun saya berharap mereka tidak akan pernah harus mengalami apa yang saya alami. Cukuplah kisah ini menjadi peringatan, bukan jalan yang harus diikuti. Karena tidak semua orang yang masuk ke dunia lain bisa kembali. Saya adalah pengecualian, dan itu adalah anugerah yang tak terhitung nilainya. Hidup saya mungkin sederhana, tapi di dalamnya tersimpan peristiwa yang melampaui logika. Dan itulah yang membuat saya semakin menghargai setiap detik di dunia nyata. Kini, kisah saya bukan hanya milik saya, tetapi milik generasi setelah saya. Sebuah cerita tentang hutan, tentang penunggu gaib, dan tentang pilihan untuk tetap pulang. Cerita yang akan terus bergaung, meski suara saya telah lama hilang. Karena setiap kali angin malam membawa aroma kenanga, orang akan mengingat kembali. Menggigil sejenak, lalu bersyukur bahwa dunia nyata masih memeluk mereka. Dan mereka akan tahu, di suatu masa, ada seorang lelaki yang pernah berjalan di batas dua dunia, dan kembali dengan selamat. Itulah kisah saya, kisah nyata yang menjadi legenda, tentang bagaimana saya nyaris dijadikan milik sang penunggu hutan, namun akhirnya memilih jalan pulang, jalan manusia.